Saat ini komunitas hacker menjamur di berbagai kota di Indonesia. Yogyakarta adalah salah satunya. Selain dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta kini juga dikenal sebagai salah satu kota sarang hacker. Menjamurnya warung internet dan kafe yang menyediakan fasilitas internet nirkabel memudahkan anak muda Jogja menyalurkan hobi hacking mereka. Berawal dari kegiatan kumpul-kumpul di warnet, muncullah berbagai komunitas hacker. Misalnya saja komunitas Jogja Free atau Xcode. Nama Xcode diambil dari nama sungai yang melintas kota Yogyakarta, yaitu Kali Code. Tidak seperti komunitas hacker lainnya, mereka justru sering menggelar kegiatan secara terbuka. File yang saya masukin di belakang-belakang itu nanti, itu adalah file-file yang memang file itu ada di situ dan jarang diedit. Acara demo hacking seperti ini rutin diadakan di pusat-pusat pertokoan di Yogyakarta. Paling nggak kalau dia ingin benar-benar jadi seorang hacker, dia paling nggak dia membutuhkan paling nggak 1-2 tahun untuk benar-benar dia mengolah kemampuan yang sebenarnya. Walaupun nantinya ditujukan ke dunia security, ke dunia hacking sebenarnya. Nah, di sini kita memberikan value yang salah gitu. Kalau misalnya terekokan oleh browser, berarti kita bisa masuk juga ke dalamnya. Di sini saya menuliskan I'm gonna own you. Mereka berprinsip ilmu hacking digunakan bukan untuk merusak, tapi untuk melindungi situs. Ke GoDaddy-nya. Karena itu, komunitas Xcode atau Jogja Free menyebut diri mereka sebagai hacker putih. Kalau di komunitas Jogja Free, itu sebenarnya tentang hacking, bagi-bagi software, itu diperbolehkan. Kalau sudah sampai carding, udah mainan scam, itu kayaknya udah di luar Jogja Free. Karena kalau kita bermain carding, itu udah bermain hukum, udah bermain duit, itu akibatnya sama aja mencuri. Kalau kita main carding itu sama aja mencuri. Itu makanya itu dilarang di Jogja Free. Di forum kalau ada yang melakukan posting credit card langsung dikasih warning atau langsung sampai di forum. PHP injection, oke? Didirikan tahun 2004, Xcode ini menjadi salah satu komunitas hacker terbesar di tanah air. Nah, di Jogja Free ini ada demo hacking, ada macam-macam kegiatan, ada juga lomba hacking. Rencana juga ada lomba lagi bulan Maret. Anggotanya mencapai 32.000 orang. Sebagian besar adalah mahasiswa dan pelajar. Dan tidak semua anggota berasal dari kota Yogyakarta. Keuntungannya mungkin buat saya sendiri secara personal ya, itu mungkin ada teman yang ingin bertanya. Nah, teman ingin bertanya, walaupun saya belum tahu tentang apa yang ditanyakan, tapi saya harus cari tahu. Jadi kalau misalnya saya sudah tahu, nanti saya membagi ke mereka. Jadi intinya bisa menambah wawasan, pemikiran, dan bisa juga membantu sama teman gitu yang ingin belajar tentang hacking itu. Keberadaan komunitas hacker putih dirasa bermanfaat oleh para pengelola situs. Mereka bisa mendapat masukan mengenai sistem keamanan situs mereka, tentunya tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra. Sementara bagi para hacker, menguji sistem keamanan situs adalah suatu tantangan. Dengan teknik pemrograman tertentu, hacker akan memeriksa seluruh sistem keamanan. Dalam pengujian kali ini ditemukan 15 celah keamanan dalam waktu 31 menit. Celah ini memungkinkan hacker untuk mengubah tampilan situs hingga mencuri data. Tadi setelah dicoba ya, ditembus, ternyata memang masih ada bugs-nya.
Ya, pertama mungkin saya akan menutupi bugs itu sendiri dari sisi saya sebagai programmer, ya saya tutup itu. Gabung ke komunitasnya kan jadi tahu cara nutupinnya gitu. Saya itu ya sambil jalan lagi. Selain melalui komunitas, ilmu hacking juga bisa diperoleh dengan mudah di internet. Di situs jasacom.com misalnya. Di situs ini pengunjung bisa berbagi ilmu dan berdiskusi tentang cara-cara hacking. Awalnya situs ini hanya memuat artikel-artikel tentang keamanan jaringan komputer. Kini tak kurang dari 16.000 orang tergabung dalam forum Jasacom. Semua informasi itu kita terbuka untuk publik. Kita nggak ada informasi yang disembunyikan, maksudnya untuk kalangan tertentu aja itu nggak ada. Jadi terutama yang kita bahas itu security secara umum. Jadi teknik-tekniknya itu seperti apa? Kita nggak membahas bahwa website ini cara jebolnya gimana dan lain sebagainya. Kita nggak fokus ke situ, tapi kita fokus ke tekniknya. Banyak kalangan merasa terbantu dengan keberadaan forum komunikasi hacker, terutama para pengelola situs. Namun muncul juga kekhawatiran, situs seperti ini bisa menjadi media pembelajaran bagi orang-orang yang mempunyai niat jahat. Jadi satu ilmu yang kita sembunyikan itu nggak membuat keadaan menjadi lebih baik. Saya bahkan melihat bahwa satu ilmu kalau udah dikuasai oleh semua orang, udah bukan menjadi sesuatu yang wah, ancaman itu akan otomatis jadi hilang. Jadi ancaman satu ilmu yang memang kalau dianggap berbahaya, pada saat kita publish semua orang bisa tahu, mungkin ancaman itu akan naik gitu. Tapi setelah itu dia akan drop. Tapi kalau kita sembunyikan, itu akan naik terus gitu. Keberadaan forum dan komunitas mendorong lahirnya para hacker. Sebagian terjerumus menjadi hacker hitam. Namun sebagian lainnya justru sukses menjadi profesional di bidang sistem keamanan internet.